Ya, shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Yohanes dari Valentino, guru kalian yang paling caem. Nah, ya, bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Dan untuk kali ini adalah pertemuan ketiga atau materi yang ketiga, yaitu tentang materi baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, ini adalah mungkin penjelasan kali ini akan cukup panjang ya, agak panjang. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan materi ini materi yang cukup sulit dan materi yang harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi sebuah kesalahan ya. Sekali lagi agar tidak jadi sebuah kesalahan untuk berpikir, karena memang uh, salah satu dari sakramen yang kita pelajari pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini. Nah, masuk saja. Dan ini adalah tema yang pertama, tema kita yaitu baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, yang kita ambil dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat dan Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, saya harap sebelum kalian semua yang ada di sini melihat ini, silakan berdoa dulu. Jangan lupa berdoa dulu untuk bisa agar Tuhan Yesus bisa menyertai kalian untuk dalam kegiatan belajar pembelajaran di rumah ya, entah dimanapun kalian berada. Tapi yang pasti saya harap supaya kalian bisa berdoa, dan itu diwajibkan ya. Next ya. Sebenarnya baptisan itu apa? Nah, kita akan belajar mengenai baptisan. Nah, ini jika dalam buku kalian terdapat sebuah kutipan bahwa baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang berarti menyelamkan atau menyelupkan ya. Diingat-ingat sekali lagi, baptisan itu berasal dari bahasa Yunani baptizo, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan. Kemudian, nah ini perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya konsep baptisan ini merupakan adat istiadat orang Yahudi. Ya, kita baca ya. Saya harap kita baca sama-sama, kan saya bacakan untuk kalian, yaitu di Markus 7 ayat yang keempat. Ya. Markus 7 ayat yang keempat. Kan saya bacakan untuk kalian ya. Beginilah firman Tuhan, Markus 7 ayat yang keempat. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umumnya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi anak-anak, perlu kalian ketahui, ini adalah berkaitan dengan di situ menyatakan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak akan makan sebelum mereka mencuci ya, mereka mencuci kaki dan sebagainya, atau membersihkan diri. Ya, membersihkan diri. Yang dimaksud pulang dari pasar ini bisa dikatakan adalah pulang berkegiatan ya, berasal ketika berkegiatan dari luar kemudian kembali lagi ke rumah, mereka diwajibkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum mereka bisa makan ya. Harus keadaan bersih dulu sebelum mereka makan dan masuk dalam rumah, seperti itu. Termasuk adat istiadat orang Yahudi ya. Kemudian yang kedua, Lukas 11 ayat yang ke 38. Dan saya mohon supaya penjelasan ini jangan di-skip-skip ya. Jangan di-skip-skip. Ini bukan berkaitan tentang durasi lama ya, bukan subscriber atau apa, bukan ya. Atau nanti aksennya sedikit, jangan, bukan ya. Tapi ini berkaitan dengan kalian sendiri, supaya kalian di sini itu paham betul-betul tentang ini ya. Lukas 11 ayat 38 akan saya bacakan untuk kalian semua. Ya. Sini perikopnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini jika kita lanjutkan selanjutnya, karena kita tidak bisa sepenggal-sepenggal ya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tindakan Kristus saat mengecam orang-orang Farisi, di mana orang Farisi ini lebih cenderung mementingkan sesuatu yang ada di luar. Ya, padahal ya konsep ini pada dasarnya berkaitan dengan apa? Menyucikan diri yang ada di dalam. Ya,
Ini bentuk sindiran yang begitu keras atau teguran yang begitu keras, kecaman yang begitu keras yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Nah, baptis dapat dikatakan lambang dari pertobatan. Nah, ini yang perlu kita pelajari sama-sama anak-anak ya. Baptis dapat dikatakan lambang dari pertobatan manusia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa baptis itu lambang, tanda. Tanda dari apa? Tanda dari kamu sudah menyerahkan dirimu, tanda dari kamu sudah bertobat, tanda dari kamu sudah tidak melakukan hal-hal yang tidak benar lagi, tanda kesiapan kamu untuk bisa menerima Kristus sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, tanda. Yang lebih penting dari tanda adalah mengaplikasikan itu. Mengaplikasikan bahwa kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui apa? Melalui tindakan kamu sehari-hari. Itu ya, sekali lagi tanda. Ini yang sering dibingungkan ya. Ini yang sering dibingungkan oleh anak-anak. Ada salah satu kakak kelas kalian yang bertanya, Pak, apakah baptis itu dapat menyelamatkan manusia? Ya, menyelamatkan manusia dari dosa, mengkuduskan manusia dari dosa. Pada dasarnya baptis ini bukan itu maksudnya, bukan untuk menyelamatkan ya. Sekali lagi ini adalah tanda. Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, melalui sakramen ini, ya, salah satu syaratnya adalah ini, untuk bisa selamat ya. Sakramen ini menunjukkan bahwa kamu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, next. Baptis merupakan salah satu dari sakramen ya. Perlu kita ketahui, sakramen itu sebenarnya apa sih? Sakramen itu adalah ritual suci, ritual kudus yang wajib dilakukan ya pada siapa ya? Pada orang-orang Kristen. Dan sakramen dalam kekristenan itu ada dua. Yang pertama adalah baptis kudus, yang kedua adalah perjamuan kudus. Dan kali ini kita akan membahas mengenai baptisan kudus. Nah, jadi sakramen itu ada dua untuk yang ada di Kristen, tapi untuk yang ada di Katolik mungkin ada 7 kalau tidak salah. Mr. Sony. Jadi itu yang perlu kita ketahui sama-sama. Apa sih arti baptisan? Baptisan itu memang pada dasarnya berawal dari apa? Berawal dari sejarah, berawal dari budaya orang Yahudi, ya. Kemudian baptisan itu yang diambil itu filosofinya, bahwa tanda di mana kamu itu sudah percaya sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, baptis merupakan salah satu dari apa? Sakramen, ya. Seperti itu. Next. Yes. Nah, di sini terdapat 2 baptis. Yang pertama adalah baptis percik yang kita bahas sama. Nah, ini baptis percik salah satu gambarnya. Jadi dikucurkan, ada air yang sudah didoakan, sudah dikuduskan, ya. Kemudian dikucurkan. Nah, baptis percik bisa dilakukan di mana saja. Ini adalah salah satu keuntungan baptis percik. Karena dia lebih praktis. Biasanya dilakukan di gereja, tetapi pada baptis darurat, sekali lagi baptis darurat, saat bayi yang baru dilahirkan akan meninggal, atau orang tua yang sakit parah dan akan meninggal, bisa dilakukan di mana saja, misalnya di rumah sakit atau di rumah kediaman orang tersebut. Jadi perlu kalian ketahui, baptis percik ini bisa dibilang baptis yang sangat praktis, karena dia tidak membutuhkan banyak air, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini baptis percik jauh lebih praktis, sudah saya katakan tadi, karena lebih sering dilakukan di gereja dan di tingkat kerepotan jauh lebih rendah daripada baptis selam. Yang kedua adalah baptis selam. Nah, ini salah satu gambarnya baptis selam. Dia ditenggelamkan ya. Kalau saya sendiri ketika dibaptis itu adalah baptis selam seperti ini ya. Jadi seseorang itu dia dipegang bagian belakangnya, kemudian dia direbahkan ya, dijatuhkan ke belakang sampai sekujur tubuhnya itu tenggelam pada air ya, sampai sekujur tubuhnya tenggelam ke dalam air, dalam air, sehingga yang terjadi ya basah kuyup. Ini adalah, ingat sekali lagi, dasar dari segala baptis itu adalah bisa dibilang harus menggunakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu wajib ya, karena nanti kita akan bahas tentang itu ya.
Kemudian, zaman dulu baptis selam dilakukan di sungai atau danau. Zaman sekarang bisa juga dilakukan di kolam renang. Seperti yang kita tahu bahwa arus air sungai bisa membahayakan dan mematikan, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa berenang. Nah, ini salah satu kelemahannya ya, salah satu kelemahannya. Di negara-negara beriklim dingin melakukan baptis lebih sering dilakukan di kolam renang karena lebih nyaman, terutama kolam renang dengan air hangat dan tidak ada arus. Nah, perlu kita ketahui kenapa sih Tuhan Yesus itu dibaptis dengan menggunakan baptis selam, ya, dengan menggunakan baptis selam. Lalu ada juga baptis percik. Yang jadi sebuah permasalahan di situ ada sering pertanyaan ya, perdebatan. Kalau anak-anak dulu itu perdebatan bahwa yang betul itu baptis selam, yang betul itu baptis percik. Waduh, perkelahian ya biasanya seperti itu. Namun yang perlu kita ketahui, kenapa baptis percik itu ada? Ya, kenapa tidak pakai baptis selam? Karena sudah saya katakan tadi di awal bahwa baptis percik itu sifatnya itu lebih praktis. Ya, lebih praktis dan juga dia biasanya dilakukan dalam kondisi darurat. Ya. Dan jelas sudah kita ketahui bahwa dalam kehidupan Yesus Kristus berada di mana? Berada itu di daerah Timur Tengah, ya, berada di daerah Timur Tengah, ya, berada di timur, dan bisa dibilang itu adalah daerah-daerah yang minim air, lagi minim air, ya. Bayangkan minim air, minum saja susah, mandi saja susah, ya. Dan kemudian dituntut untuk ini ya. Dan makanya pada saat itu memang salah satu bisa dikatakan itu ada salah satu modifikasi yang terjadi. Kemudian baptis percik ada. Apakah itu halal, apakah itu sah, apakah itu legal? Itu legal. Ya, itu legal ya. Jadi entah kalian yang berada di rumah baptis percik atau baptis selam, ya, kalian boleh melakukannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan sakramen gereja kalian masing-masing ya. Sakramen gereja masing-masing. Jika saya pribadi, saya menganut untuk baptis selam, bukan menganut, tapi saya dibaptis dalam bentuk baptis selam. Nah, perlu kalian ketahui apa sih standarnya orang dibaptis itu? Standarnya orang dibaptis itu adalah orang yang mau menerima, orang yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang paling penting, nah, seringkali orang dibaptis itu pada usia-usia remaja, kaum muda menjelang dewasa. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan pada masa itu adalah masa di mana kalian sudah bisa menentukan sebuah pilihan, bahwa kalian menentukan bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada kesiapan. Nah, Pak, lalu bagaimana dengan baptis yang ini? Nah, baptisan anak-anak. Pak, lalu bagaimana dengan baptisan anak-anak? Nah, baptisan anak-anak itu, ini bisa kita ambil dalam 3 ayat ini, ya. Kita akan baca dulu. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-16a. Ya, akan saya bacakan untuk kalian yang ada di rumah ya. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, ini adalah terkait dengan Kristus mendekati anak-anak, di mana awalnya adalah maka datanglah orang-orang yang membawa anak-anaknya yang kecil pada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi murid-muridnya Kristus yang tidak suka tentang anak-anak itu. Karena anak-anak itu ya tahu sendiri kan, anak-anak itu seringkali resek ya terhadap ibadah-ibadah. Biasanya kalau nggak dipisah itu seringkali resek. Tapi Kristus sendiri bilang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Matius 19 ayat yang ke-14a. Ya, Matius 19 ayat yang ayat yang ke-14. Akan saya bacakan untuk kalian ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Dan ini masih sama esensinya ya. Esensinya masih sama ya. Ini sama seperti Markus. Nah, itu kalau kalian bisa baca di Alkitab itu ceritanya sama. Kemudian Markus 10 ayat yang ke-9 ya. Markus 10 ayat yang ke-14 akan saya bacakan untuk kalian. Bila firman Tuhan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah berkata kepada mereka, biarkanlah anak itu datang kepadaku, jangan
menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itu adalah yang punya kerajaan sorga. Nah, ini 3 ayat ini bahkan diulangi, 3 cerita ini bahkan diulangi sampai 3 kali ya, baterai lemah ya. Bahkan diulangi sampai 3 kali dalam 3 kitab yang berbeda. Nah, perlu kalian ketahui, jika dalam konsep beberapa gereja ya, baptisan anak-anak ini tidak dilakukan, tapi dengan kata lain yaitu biasanya itu penyerahan anak, ya, biasanya penyerahan. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang melakukan baptisan anak-anak. Ya, baptisan anak-anak ini dirasa karena berasal dari ayat ini, bersumber dari ayat ini, bahwa anak-anak itu juga layak untuk menerima kerajaan sorga, karena anak-anak ini yang menerima kerajaan sorga. Ya, bisa dibilang karena mereka masih belum banyak menerima, apa ya, bisa dibilang godaan-godaan dunia, bukan godaan ya, tapi bisa dibilang pengaruh-pengaruh dunia yang jahat seperti itu. Nah, ini guys, ini yang paling penting ya. Ayat ini adalah yang paling penting, yaitu baptisan merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Saya bilang perintah langsung karena perintah ini mutlak. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 yang sering kita sebut dengan amanat agung. Ingat, camkan kata-kata saya, ini adalah salah satu dari amanat agung supaya kalian bisa mengerti. Nah, Matius 28 ayat 19 20 akan saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ini adalah perintah langsung. Dan di situ baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Jadi jangan sampai kalau seandainya ada baptis yang tidak menggunakan nama ini, waduh, itu tidak betul, itu sudah tidak betul. Tidak betul. Itu pasti tidak betul. Saya pastikan itu tidak betul. Karena ini dasar mutlak. Mutlak ya. Dan ini juga selain daripada itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ingat, yang namanya dibaptis, mengerti ya, dibaptis, kamu mau dibaptis rela untuk Tuhan, menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus paham tentang apa yang diajarkan. Yang diperintahkan itu harus paham. Makanya di sini ada konsep rasul, para pendeta, para siapapun lah yang membaptis, ajar mereka. Diajar dulu, ya. Kalau nggak diajar, ya nggak paham. Percuma orang dibaptis, ya, sudah saya katakan tadi, ada salah satu syarat. Percuma orang dibaptis, orang mau menerima Kristus, tapi dia tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan baptis itu sendiri. Ya, iman mereka iman yang bodoh. Harus paham tentang itu. Kalau tidak paham, ya repot sudah. Jadinya akan repot. Nah, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Tuhan Yesus itu adalah baptisan berkaitan dengan baptis apa? Itu baptis menggunakan roh. Ya, baptis menggunakan roh itu apa? Baptis menggunakan roh itu pada dasarnya berbicara mengenai filosofi. Ya, bukan filosofi tapi makna. Maknanya itu adalah bukan jasmani kita yang disucikan, melainkan kerohanian kita, bahwa kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terpenting. Sekali lagi, itu yang terpenting. Oleh sebab itu, anak-anakku yang tersayang, anak-anakku yang tercinta, ya, jika kalian sudah siap untuk dibaptis, alangkah baiknya mengerti dulu tentang baptisan itu apa. Sudah siapkah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuhnya? Ya, sekali lagi, sepenuhnya. Baptisan ini juga bukan berkaitan tentang, oh, dosa saya hilang setelah dibaptis, bukan. Ya. Yang dikatakan ini adalah lahir baru, di mana kamu sudah tidak melakukan hal-hal yang sama sebelum kamu dibaptis. Yang awalnya suka bohong, yang awalnya suka mencuri, yang awalnya suka tidak patuh sama orang tua, yang awalnya suka bolos sekolah, waktunya daring, disuruh sekolah malah menggok ke warung kopi. Nah, ini ada beberapa kasus. Malah menggok ke warnet. Aduh, tidak betul ini, tidak betul. Itu semua dihilangkan.
Ya, jadi harus benar-benar siap sebelum kamu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan mengerti tentang apa yang Ia ajarkan. Nah, terkait dengan penjelasan ini ya, jika nanti ada anak-anak yang mau bertanya, silakan japri, saya boleh masuk di grup juga boleh. Supaya apa grup WA? Supaya apa? Supaya nanti semuanya bisa mengerti tentang hal-hal itu. Ya, kalau kita sudah menjadi satu kelas akan jauh lebih mudah untuk bisa dikondisikan. Berhubung sekarang kan masih belum menjadi satu kelas. Nah, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kristus bilang sendiri seperti itu. Ini perintah langsung untuk siapa? Untuk kamu dan untuk saya. Next. Yes, arigatou gozaimasu ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Saya harap anak-anak bisa mengerti tentang penjelasan saya. Dan jika ada salah-salah kata, jika ada mungkin beberapa yang tidak bisa diterima ya, atau tidak mengerti, bisa langsung japri saya atau bisa masuk di grup. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus semakin memberkati.